Di rumah pasti kelihatan ya, tapi Kelihatan, Pak. ini malah tidak kelihatan. Yang di onsite tidak kelihatan, Pak. Hah? Yang di kelas onsite tidak kelihatan. Nah, di screen sheet sekarang kelihatan nggak? Kelihatan, Pak. Kelihatan, baik. Nah, Ya, sekarang semua sudah kelihatan. Baik. Ya, jadi ini kita belajar untuk Bapaknya juga baru belajar, baru 2 kali nih, tadi malam sama hari ini. Uh, Oke, kita bicara forecasting ya. Forecasting ini sebuah cara untuk kita meramal sesuatu di masa yang akan datang. Ya, meramal sesuatu di masa yang akan datang dengan konsep ilmiah. Ya, ada ramalan tanpa konsep ilmiah, ya, dukun namanya. Ya. Dia sendiri yang mengerti, kamu tidak mengerti, orang lain pun tidak mengerti. Sehingga kita harus mencari dia untuk meramal nasib kita, orang lain datang lagi bisa berbeda lagi gitu ya. Nah, kita melakukan peramalan tetapi dengan konsep yang jelas, ilmiah. Artinya siapapun yang menggunakan pola itu harusnya dengan konsep itu, dengan data yang sama harus memberikan hasil yang sama. Itulah konsep ilmiah ya. Konsep ilmiah itu metodenya jelas, sistematikanya jelas, bisa dipelajari ya, bisa diterangkan ke orang lain gitu ya. Jadi Anda bisa, kenapa Anda dapat itu? Ya ini caranya. Kita coba melihat ini ya. Modelnya seperti ini, masukkan data seperti ini, kita menduga dengan menggunakan pendugaan yang seperti ini ya, variabel apa yang kita pakai untuk menduga, lalu mengeluarkan karena kita punya model. Siapapun harus bisa menghasilkan hasil yang sama kalau menggunakan metode yang sama. Ya, kamu kalau tidak pakai model, bisa jadi hari ini kamu datang, dia ngomong begini, besok datang lagi, beda lagi gitu ya. Metodenya udah beda gitu ya. Atau dengan kata lain, tidak ada metode yang dapat dijelaskan bagaimana dia menggunakan itu. Baik. Nah, apa yang harus kita belajar sini? Pertama, kalau kita mempelajari ini dengan objektifnya, bahwa akan kita mampu mengerti, mengetahui kapan menggunakan various family of forecasting model. Jadi beberapa model ya, beberapa uh, rumpun model begitulah kira-kira ya. Ada model A, model B, model C yang kita sebut family ya. Kelompok, kalau family itu berarti keluarga kan, itu ada pada kita bicara keluarga berarti ada ya mulai dari parents-nya sampai dengan yang ke bawahnya gitu kira-kira. Ya. Kemudian ada konsep compare moving average, exponential smoothing, other time series model. Jadi kita bicara time series model, ada beberapa konsep, misalnya moving average, exponential smoothing, dan model lain yang menggunakan data time series. Jadi dasar untuk kita melakukan forecast atau pendugaan ke depan itu pasti berhubungan dengan data-data masa lalu. Ya, jadi model itu kita anggap dia benar atau tidak, atau katakanlah dia bisa menghasilkan forecast yang baik, forecast yang benar. Itu artinya kalau kita masukkan data-data masa lalu, itu agak tepat, gitu ya. Jadi basicnya atau basisnya adalah data masa lalu. Kalau model itu diterapkan, andaikan itu berlaku, kita pakai, maka dia harus fit untuk data-data yang sudah ada sebelumnya. Fit. Fit artinya sesuai. Jadi kalau data ini masukkan misalnya 10 tahun, 9 tahun sebelumnya lalu ke 10, itu kelihatannya oke tuh ya modelnya. Biasnya nggak banyak. Ya. Jadi bicara konsep bias, itu konsep yang itu
Oke, jadi kalau kita mau melihat misalnya ini ada Y yang kita duga berdasarkan X. Ini Y. Y ini yang diduga. Y ini diduga. X ini adalah apa? Variabel yang menentukan itu ya kira-kira. Yang menentukan pendugaan. Katakan kita punya X itu ada 1, ada 2, ada 3 gitu ya. Lalu 4 ini kita mau duga, ini kan belum tahu. Ya, ini data ini Y-nya berapa, misalnya sini Y-nya berapa kita nggak tahu. Katakan kita tahu, kira-kira dia beginilah, ini dugaan. Ini dugaan. Titik ini titik dugaan. Sedangkan di bawahnya itu sudah ada. Ini sudah ada. Sudah ada. Katakan ini. Nah, data 3 ini sudah terjadi. Tiga data ini sudah terjadi. Ya. Kita mau menduga data keempat yang belum kita tahu. Nah, pola yang kita dapat, kita harapkan bahwa ada sebuah pola yang kalau diterapkan dengan data masa lalu ini, oke. Ya. Sehingga kira-kira kalau dia dikaitkan ke sana, ya, ini sebuah model. Ini model pendugaan. Katakan Y sama dengan berapa? Kalau kita sebut linear, berarti A tambah BX, gitulah kira-kira. Ya. Kalau Anda sebut A-nya misalnya A2 tambah X misalnya. B-nya 1. Ya, A2 B1. Lalu kita lihat, kalau kita menduga dengan 1, misalnya, kenyataan tuh ada di sini misalnya. Tapi pendugaannya ada di sini. Ya, misalnya kalau dia 1, 2 tambah 1, 3. Ini 3 ini dugaan. Kenyataannya mungkin 2,9 gitu ya. Ini 2,9. Dugaan kita ada di sini. Kalau dia 2, 2 tambah 2, jadi 4. 4 itu ada di sini. 4 itu dugaan. Mungkin kenyataannya 2,8. 3,8. Kenyataan. Jadi, ini 3. 3 itu kalau menurut dugaan kita, itu berapa? 5, ya. Nah, ini mungkin 4,7 gitu ya. Kenyataan. Apakah model Y sama dengan 2 plus X ini dapat dipakai untuk menduga yang ini? Kenyataannya kan belum terjadi. Apakah ini menghasilkan 2 tambah 4 atau 6? Ya? Ini dugaan. Bahwa kalau X 4, Y-nya sama dengan 6. Ini dugaan. Ya sudah. Pada bulan berikut kita produksi 6 saja gitu ya. Karena kenyataan itu ada permintaan sebanyak 6. Kalau secara produksi misalnya untuk diminta atau dijual di pasar. Jadi akan jauh lebih baik daripada Anda tidak punya apa-apa. Ya kan? Jadi kalau sini kita bicara Y dugaan itu, Y dugaan dan Y aktual, dan ini ada X, maka Anda punya misalnya X1, Y aktualnya 2,9, Y dugaannya 3.
Ya. Y2, Y aktualnya 3,8, Y dugaannya berapa? 4. Ya. X-nya 3, Y aktualnya 4,7. Ya, misalnya Y dugaannya 3,5. Nah, ketika kita punya 4, kita punya aktualnya belum ada, belum terjadi, tapi kita sudah menduga ini 6. Artinya bahwa dengan model kita sudah bisa menduga bahwa dugaan kita adalah Y sama dengan 2 plus X. Itu model yang kita punya. Lalu tahun berikutnya kita anggap X-nya 4. Nah, apakah model ini daripada Anda tidak punya model sama sekali? Jauh lebih baik, walaupun ada selisih, ada error namanya, kesalahan. Kesalahan dugaan. Ini disebut error. Berapa? 0,1. Di sini berapa errornya? 0,2. Ini berapa errornya? 0,3. Ya. Kalau kita mengambil dia naik errornya 0,4 gitu ya kira-kira ya. Bisa jadi kita anggap bahwa kira-kira selisihnya 0,4 gitulah kalau kita lihat errornya terjadi. Ya, jadi kalau kita bicara menduga atau forecast itu selalu berhubungan dengan error atau kesalahan. Yang namanya error itu harus diapakan? Namanya kesalahan itu harus apa? Diminimumkan. Mungkin tidak bisa dihilangkan sama sekali, tapi paling tidak itu adalah ukuran minimum yang kita harus pakai. Bahwa model ini akan menghasilkan error yang kecil. Daripada Anda tidak punya model dugaan, kita harus punya model dugaan. Ya, oke, coba kita akan lihat tentang beberapa konsep ini ya. Misalnya, manajer selalu mencoba untuk mengurangi ketidakpastian. Ya, bicara dugaan itu kita selalu berhadapan dengan kondisi ketidakpastian. Kemarin kita sudah bicara tentang decision theory kemarin ya. Teori keputusan juga kita berhadapan dengan uncertainty, ketidakpastian. Pengambilan keputusan di dalam kondisi ketidakpastian. Nah, kalian sudah pakai ya. Ya. Kalau bicara kan sudah booster. Kamu kan sudah booster semua? Baik. Oke, baik. Kita menjaga kesehatan, tapi saya sudah terkontrol oleh Anda semua. Anda pakai masker, jangan lepas masker. Saya boleh, gitu ya. Oke, baik. Jadi, ketidakpastian. Nah, beberapa perusahaan menggunakan subjective method, metode secara subjektif. Perasaan, state of the method, intuisi method, experience, pengalaman. Orang tua-tua kita dulu berusaha tidak pakai teori macam-macam, tapi mereka ternyata bisa berjalan, bisa menjual, bisa menyediakan barang di toko, bisa memproduksi barang di pabrik. Dan dia punya insting namanya. Kalau intuisi itu insting. Makhluk hidup semua punya insting. Kalau kamu lihat ada kalau nonton film Wild itu, ya, ada seekor rusa misalnya jalan tiba-tiba dia stop, dia putar balik, ya, itu artinya instingnya dipakai. Jadi semua makhluk hidup itu punya insting. Ketika dia merasa ada bahaya, dia punya insting jalan, ya. Manusia punya insting jauh lebih tinggi dari itu. Jadi mungkin misalnya binatang punya insting, tapi kalau atau dia punya experience
tetapi dia mungkin cepat lupa, ya gitu, 2, 3 hari, 4 hari sudah lupa lagi. Mungkin dia bisa melakukan kesalahan yang sama di situ. Tapi mungkin manusia tidak, ya sampai kadang-kadang orang pakai apa namanya kata bijak itu bahwa keledai dungu itu tidak pernah terperosok pada lubang yang sama. Melukiskan orang kalau kamu terus berbuat kesalahan, bisa jadi kamu dikasih perumpamaan seperti itu. Ya, keledai yang bodoh sekalipun tidak akan terjerumus pada lubang yang sama. Artinya bahwa memori kita itu jangan cepat hilang. Ya, konseptual berpikir kita itu artinya bahwa kita akan berhadapan dengan permasalahan-permasalahan dalam hidup ini dan cara penyelesaiannya mungkin Anda menggunakan insting saja, tidak perlu sampai menggunakan banyak hal, gitu ya. Dan apakah itu tidak salah? Tidak, tidak salah. Intuisi itu selalu ada. Semua makhluk hidup punya intuisi. Ya. Dan Anda menyelesaikan persoalan bisa dengan konsep intuisi. Punya experience, pengalaman. Ya. Kemudian ada konsep-konsep kuantitatif teknik termasuk moving average, exponential smoothing, trend projection, least square regression analysis, ya, analisis regresi sederhana, misalnya. Ya, dengan konsep least square, kuadrat terkecil, ya, kesalahan error terkecil, sama tuh. Jadi kalau kita pakai regresi juga harus membuktikan bahwa itu errornya paling minimum. Kesalahannya paling minimum. Error-error yang terjadi ini, yang tadi saya bilang, kalau kita praktekkan pada kondisi yang terjadi, yang sudah terjadi, aktualnya dengan dugaannya, itu jangan sampai menimbulkan error besar. Kalau dia menimbulkan error besar, berarti model yang Anda gunakan itu tidak bagus. Error itu namanya bias. Ya, bias. Tidak boleh menghasilkan bias yang besar. Apakah itu jauh lebih baik? Jauh lebih baik kalau kita punya dugaan. Karena berbuat apa-apa itu jauh lebih baik daripada tidak berbuat apa-apa. Begitu kira-kira. Ya, jadi Anda mau berbuat, dasar perbuatan Anda itu apa? Ya itu tadi. Ya, kita punya model. Oke, nanti kita akan coba melihat modelnya satu persatu. Ada 8 step untuk melakukan forecasting. Langkah-langkah yang harus kita penuhi untuk melakukan sebuah atau semacam atau sebuah konsep forecasting, pendugaan. Ya, pertama apa? Menentukan the use of the forecast. What objective are we trying to obtain? Artinya harus ada menentukan penggunaan forecast itu sendiri, tujuannya apa, untuk trying atau mendapatkan apa. Ya, ini harus hati-hati. Ini yang kemudian menjadi sesuatu yang penting. Kenapa sampai seorang dokter jantung dia mengatakan operasi jantung kamu ini, dugaan saya ini 99,9% berhasil. Berarti tidak berhasil berapa persen? 0,1%. Tetapi objektif untuk 0,1% untuk jantung itu sangat-sangat berarti. Apalagi kalau dia tambah begini. Kalau yang 0,1% terjadi, itu di luar kekuasaan saya. Di luar kemampuan saya. Makin tambah Anda berpikir kan gitu ya. Wah, kalau 0,1% terjadi, berbahaya. Risikonya adalah mati. Ketidakpastian yang 0,1% tadi
itu untuk operasi jantung itu sangat. Tapi kalau ada kutil di sini lalu dia bilang kalau gini ya paling ya 40% lah gitu ya. Kalaupun 60% terjadi paling apa Anda kutil ambil aja Pak. Usah sampai 0,1%, 60% pun sikat gitu ya kira-kira. Kutil aja sudah paling tidak ada ini ya, ada benjolan atau apa tampak di sini ya terserah. Jadi objektif itu sesuatu yang menentukan begitu pentingnya ketidakpastian itu kita pertimbangkan. Ya, ada orang bilang dalam konsep bisnis, ya udahlah 40% berhasil pun lakukan. Ya, paling rugi gitu ya kira-kira dia mengatakan. Ya paling rugi. Atau naikkan sedikit 60% lah, jangan sampai 40%. Kira-kira tambah biaya berapa untuk kamu bisa memberikan gambaran bahwa metode yang kita gunakan itu bisa 60% berhasil. Oke, dalam bisnis mungkin sudah kita putuskan. Ya, jalan. Dengan kondisi 40% kesalahan bisa terjadi. Jadi artinya objektif itu menentukan sebesar apa capaian yang ingin kita dapat. Risiko yang timbul ketika kita membuat keputusan atau menduga hal itu terjadi. Kemudian seleksi ya item-item atau kuantitatif yang akan digunakan dalam forecasting. Ukuran-ukuran kuantitatif apa yang kita gunakan. Kemudian menentukan time horizon of the forecast. Jadi ini time horizon namanya. 1, 2, 3, 4, 5. Apakah bulanan, apakah tahunan, harian. Itu konsep time horizon. Ya. Berapa lama? Ya. Berapa data yang kita harus gunakan? Apakah 3 data sebelumnya atau 10 data sebelumnya? Berapa lama? Ya, time horizon. Ya, untuk kita melakukan forecast. Select the model. Tadi Bapak bilang, model apa? Model yang bagaimana yang Anda harus pertimbangkan? Salah satu model yang baik apa tadi? Menghasilkan dugaan yang tidak bias atau error paling kecil. Model-model misalnya Anda punya 3 model. Kemudian Anda melihat model mana yang mau dipilih. Model yang menghasilkan error kecil itu yang kita pilih. Ya. Jadi select the model ini artinya kita berapa model yang kita pakai untuk menggambarkan data kita. Ya. Kemudian mengambil data dibutuhkan untuk membuat forecasting tadi. Ya. Kemudian Anda validasi forecasting model tadi. Valid atau tidak. Ketepatannya yaitu tentu adalah melihat error-error tadi. Ya, jadi kalau Anda bicara validasi forecast model itu dari mana? Ya validasi dengan mengukur errornya. Makin kecil error itu makin valid. Ya. Itu makin tepat. Makin fit namanya. Ya. Kemudian membuat forecasting. Implementasi hasil. Nah, Anda seorang mahasiswa nanti belajar konsep-konsep ini, Anda dibayar untuk itu. Ya. Anda misalnya bekerja, mempunyai kemampuan untuk melakukan forecast dengan baik. Anda dibayar. Mahal. Anda punya kekuatan untuk memberikan advice kepada perusahaan. Karena Anda punya kemampuan ini. Gitu. Implementasikan ini. Gitu ya. Make the forecast dengan model ini. Ya. Penilaiannya apa ya? Kalau peristiwanya terjadi. Oh ternyata tepat. Ternyata tepat. Ternyata tepat. Ternyata ada kesalahan kecil saja. Nah itulah ukuran-ukuran implementasi hasil tadi, hasil forecast itu yang membuat fit modelnya, validasi forecast model itu makin kuat, makin baik, yang valid ketika ada kesesuaian, ada fit modelnya. Baik.
Ya, mungkin step-step tadi kita lihat sudah oke. Kemudian kita mencoba ada beberapa forecasting model, ya. Ada figur 5.1 ini ya. Nah, forecasting teknik itu bisa yang kita sebut dengan qualitative model. Ini model juga. Ini tidak masuk dalam intuisi ya. Ini tidak masuk dalam intuisi. Ini sudah masuk dalam konsep model, teknik, forecast. Ya. Ada yang namanya qualitative model. Ini memang agak subjektif, tetapi sudah punya model. Ya. Jadi kalau intuisi itu belum punya model. Experience, intuitif, kemampuan membangun konsep intuisinya. Ya. Hingga kadang-kadang kenapa orang mendengar nasihat-nasihat dari orang tua, orang yang lebih tua? Karena nilai intuisinya sudah lebih tinggi, dia sudah lama hidup, dia sudah lama mengalami pengalaman. Sehingga kenapa kita zaman dulu orang tua punya bicara itu selalu dengar gitu ya. Makin putih rambutnya, kecuali kamu cat putih. Jadi kalau putih alamiah itu menunjukkan bahwa makin beruban itu makin berhikmah. Ketawa. Itu enggak. Makin putih rambut, makin berhikmah enggak. Artinya putih itu melambangkan tuanya dia, ya sudah lama hidup, pengalamannya sudah banyak mengalami masalah-masalah dan cara penyelesaiannya, kan begitu. Sehingga nasihatnya itu menjadi sesuatu yang baik untuk diikuti. Ya, itu sebuah konsep intuisi. Ya, nah qualitative method itu namanya Delphi method. Delphi ini yang menemukan juga namanya Delphi. Metode Delphi ini sebenarnya metode apa ya? Panel, metode panel. Jadi kalau misalnya ada suatu permasalahan kita buat panel, kumpul, kita diskusikan. Lalu dari hasil diskusi itu makin mengerucut permasalahan itu, makin mengerucut hasil yang sudah kerucut tadi kita lemparkan lagi, terus berulang-ulang sehingga kemudian ada satu titik yang dimana tidak berubah lagi. Ya. Kalau katakan seperti meja bundar, round table itu terus kita ada masalah kita kita kasih lagi ke setiap orang. Ada nggak perubahan dari yang pertama ke kedua? Kalau ada perubahan kita ulang lagi untuk yang ketiga. Sampai satu saat sudah tidak berubah lagi, sudah pada prinsip. Ya itu yang kita pakai. Kira-kira. Itu konsep Delphi, konsep panel. Ya. Dan itu jauh lebih baik daripada Anda mengambil keputusan tanpa ada diskusi yang panjang. Ya. Kita nanti absensi online ya. Baik. Kemudian jury of executive opinion. Ya kita kumpulkan orang-orang yang seperti lomba paduan suara begitu ya. Ada beberapa juri menilai, lalu kemudian mendapatkan sebuah opini yang sama. Ya. Ya. Kemudian Salesforce composite. Jadi ini kadang-kadang sales yang kita punya itu mereka punya informasi ya. Atau consumer market survei ini jauh lebih, karena consumer market survei ini bisa kualitatif juga bisa kuantitatif. Ya. Kalau Anda pakai kuesioner bagi orang isi data lalu Anda olah secara kuantitatif boleh juga. Tapi bisa juga Anda kumpul orang duduk dalam satu rumah, satu table, terus Anda memberikan diskusi hampir seperti Delphi method, tapi kalau ini mungkin lebih komunikatif, ya. Jadi di komunikasi dua arah dibangun. Ya.
Lalu kemudian yang namanya FGD namanya, ya, Focus Group Discussion. Ya, itu bisa digunakan untuk customer market survey. Jadi kita mensurvei pendapat-pendapat dari orang-orang yang mungkin punya pengetahuan atau punya keinginan atau bisa juga punya perhatian yang sama untuk kasus kita. Lalu kemudian kita temukan cara penyelesaian. Nah, yang kedua ini time series method. Time series atau apa namanya? Rentang waktu ya sebenarnya. Jadi didasarkan pada waktu. Apakah harian, bulanan. Moving average ini artinya bergerak rata-rata pergerakan ya. Apakah kita melihat dari bulanan, 3 bulanan, 4 bulanan, ya, atau mingguan, boleh juga. Ya. Exponential smoothing ya itu sama dengan moving average, tapi pergerakan waktunya lebih panjang dan apa namanya jarak-jaraknya pendek. Ya, dianggap seperti bisa jadi time horizonnya itu menjadi lebih pendek dan kemudian bisa dia continue. Kalau yang pertama itu bisa discrete. Data-datanya discrete. Tapi eksponensial ini bisa dia continue. Jadi, kalau Anda punya data seperti Anda melihat data discrete itu data-data yang dinyatakan hanya dengan bilangan bulat. Ya. Tidak ada bilangan pecahan di sana. Itu discrete. Jadi kalau ada data seperti ini. Anda punya ini, katakan X, Anda punya Y begini, tapi dia discrete. Jadi kalau tadi satu itu satu titik, dia bisa discrete gitu ya. Nah, gitu misalnya. Ya. Lalu kemudian misalnya ada begini lagi ya. Y-nya itu tidak ada di sini, dia tidak ada. Ya. 3 ini yang kalau data-data yang seperti ini Anda lihat tabulasinya seperti ini, maka ini namanya data discrete. Nah, kalau kita lihat moving average itu discrete dia. Ya. Kalau dia sudah exponential smoothing, jadi kalau misalnya seperti ini, X, Y, ini data discrete. Kalau Anda punya seperti ini, nah ini namanya data continue. Ini namanya data continue. Jadi ada nilai Y di sekitar sini. Ya, ada nilai Y di sekitar sini. Jadi selalu ada nilai di antara dua bilangan. Selalu ada nilai. Ya. Nah, ini namanya data continue. Jadi kita bisa melakukan prediksi untuk data discrete. Kemudian bisa juga kita melakukan untuk data continue. Ini yang harus kita hadapi. Ya. Trend projection, decomposition, ini semua masuk dalam teknik time series model. Ya. Causal method, ini sudah sebab akibat. Kalau bicara time series method, seakan-akan waktu itu mengakomodasi semua variabel yang menentukan. Misalnya permintaan. Semua dianggap waktu. Jadi harga apapun diwakili oleh waktu. Itu namanya time series. Ya. Sebenarnya ada variabel lain yang menentukan permintaan produknya. Tapi kalau data time series, kita abaikan itu karena diwakili oleh waktu. Misalnya bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga. Padahal dalam bulan pertama itu ada kegiatan yang banyak yang menentukan permintaan. Harganya, promosinya, macam-macam kan gitu.
Kalau pada time series model itu kita anggap tidak sudah diwakili oleh waktu. Semua variabel penentu diwakili oleh waktu. Itu time series. Ya, kalau bicara time series kita ini waktu. Ini misalnya Y ini pendugaan forecast kita. Ini hanya ditentukan oleh waktu. T1, T2, T3 gitu ya. Lalu Y ini ditentukan oleh waktu. Y sebagai fungsi T gitu. Padahal di dalam T ini ada banyak aktivitas yang mempengaruhi Y sebenarnya. Ya. Jadi kalau bicara time series, semua variabel penentu diwakili oleh waktu. Ya. Itu konsep time series. Misalnya kamu bilang, permintaan barang kemarin minggu lalu sekian. Minggu lalu kita anggap T sama dengan 1. Dua minggu lalu misalnya T-1. Ya. Minggu kemarin T. Minggu ini T plus 1 misalnya. Padahal pada saat waktu T ke T plus 1 itu ada kegiatan promosi, ada kegiatan macam-macam. Itu kita abaikan. Itu semua diwakili oleh waktu. Sehingga time series adalah pendugaan atau forecast hanya berdasarkan waktu. Nah, ini berbeda dengan yang causal method. Kita sudah harus melihat, oh kemarin ada promosi, kemarin ada perbaikan atau apa kebijakan harga, kemarin ada peningkatan kualitas produk. Jadi artinya itu yang menentukan Y-nya, bukan lagi waktu. Sehingga modelnya berbeda. Namanya regresi analisis. Ya. Kalau misalnya hanya menggunakan satu variabel, mungkin kita sebut regresi linear sederhana. Ya. Kalau menggunakan banyak variabel, kita sebut multiple regression. Ya. Kalau misalnya cuma harga menentukan permintaan, ya sudah harga. Regresi sederhana. Penentunya apa? X. Kausalnya apa? Oh, bahwa permintaan ditentukan oleh harga. Biasanya untuk yang berikut causal method ini sudah menggunakan data kontinu. Ya. Kalau time series masih bisa menggunakan data discrete. Ya. Ini teknik-teknik forecast yang kita harus pelajari. Bisa discrete, bisa kontinu. Ya, baik. Oke, sampai sini ada pertanyaan. Yang di rumah maupun yang di kelas. Jonathan? Jonathan, ada berapa orang di ruang Ya, kelas? di Zoom ya Pak, maksudnya. Ya. Ada 26 termasuk Bapak. Oh ya, 25 ya berarti. Iya, 25 Pak. Oh, di Zoom juga dia menghitung apa namanya? Oh, ini ada yang double Pak, ada yang 2 device ini. Oh, ada 2 device. Iya, sekitar 24 berarti Pak, 24 orang. Biasanya di Zoom juga dia hitung slide itu sebagai peserta. Di Bapak dengan slide itu dihitung 2. Enggak Pak, di Zoom 1 Pak. Oh, 1. Kalau di Google Meet, Kalau di kalau Google di Google Meet 2 Pak. Google Meet yang dia hitung ya.
Iya, Google Google Meet Meet lebih. dia hitung juga presentasi itu dihitung satu. Iya, iya Pak, betul. Ya, baik, kita lanjut aja. Bisa diikuti dengan baik? Bisa Pak. Baik. Oke, kualitatif model tadi ada dia katakan bahwa ketika subjektif faktor itu menentukan, maka penting untuk melakukan kualitatif. Ya, tetapi biasanya kualitatif itu datanya cukup sulit untuk digambarkan. Memang namanya subjektif ya, sehingga kadang-kadang mengartikan makna dari konsep kualitatif itu menjadi agak sulit gitu ya. Beda dengan Anda punya, ini loh ada 4 produk yang kita hasilkan. Ya sudah 4 itu semua orang menganggap 4 gitu ya, sama. Itu kuantitatif. Tapi kalau Anda mengatakan ini cukup baik, misalnya jumlah produk yang kita hasilkan cukup bagus. Nah itu cukup bagusnya itu agak sulit untuk disamakan persepsinya. Ya. Nah, jadi itu namanya ungkapan-ungkapan relatif yang seperti itu secara kualitatif oke, tetapi cukup sulit gitu ya untuk eh, mendapatkan sebuah pernyataan atau sebuah penilaian yang sama. Gitu. Sehingga memang banyak hal kita selalu menghindari hal-hal subjektif. Ya, makin transparan kita harusnya makin menghindari konsep-konsep kualitatif. Nah, ada beberapa teknik kualitatif yang tadi kita sudah singgung ya. Saya kira tidak perlu kita ulangi lagi, tadi sudah kita bicarakan. Nah, Delphi itu adalah iteratif, jadi pengulangan-pengulangan iterasi yang dilakukan sampai kita mendapatkan sebuah modus atau sebuah titik yang menunjukkan fokus pada keputusan kita, pembuatan keputusan. Juri, executive opinion, opini-opini yang kita dapatkan dari small group ya, dengan high level manager misalnya, ya memiliki tingkat manajer yang levelnya lebih tinggi. Ya, misalnya ada meeting, keputusannya didapatkan dari hasil meeting, ya. Tidak semua orang harus hadiri meeting tadi. Orang-orang yang kemudian menjadi pengambil keputusan dalam organisasi, misalnya. Ya. Baik. Oke. Ya, sekarang kita masuk ke kuantitatif. Kuantitatif dengan menggunakan time series model. Time series model ini tadi kita sudah singgung, Bapak sudah singgung bahwa sebenarnya ada banyak faktor yang mempengaruhi sih, tapi kita abaikan. Kita anggap hanya waktu yang menentukan. Semua terakomodasi dengan waktu. Ya. Seperti Anda mengatakan muda, tua. Oh itu orang sudah tua. Terbayang, ya saudara terbayang. Orang tua itu mungkin kita lupa. Ya, Anda memaafkan dia waktu dia lupa. Karena dia sudah tua, gitu kira-kira. Cukup umur menentukan itu. Padahal kalau mau dilihat, kenapa begitu? Otaknya, apa namanya, darahnya di otak sudah kurang. Ya, pembuluh darahnya udah pada macet banyak gitu ya darahnya. Jadi artinya banyak hal yang membuat dia lupa. Tapi saudara langsung menganggap ya umurnya yang menentukan, umur tuanya. Nah itu sebenarnya Anda lagi melakukan forecast berdasarkan time series itu, waktu itu. Ya, Anda menyimpulkan dengan unsur waktu. Padahal ada banyak faktor yang mempengaruhi dia untuk itu. Ya, itu orang-orang awam. Tapi kalau ke dokter ya tentu dia periksa. Ya,
semua indikator-indikator yang menjelaskan dia lupa tadi. Oke. Nah, kita coba melihat causal model juga sudah tadi saya singgung ya. Oke. Nah, ini coba kita lihat data seperti ini. The curve distribution want to forecast sales of 3 different products. Annual sales in the table seperti ini ya. Television set tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, ada radio, ada compact disc player ya. Jadi ada 3 jenis produk. Kamu tahu apa yang dibuat di samping? Hanya tahun. Ya. Tahun dan penjualan. Kadang-kadang penjualan hanya bergantung pada tahun. Jadi masuk dalam apa? Time series. Oke. Kemudian kita lihat. Nah, ini datanya seperti ini. Sales yang terjadi constant over time. Sales 250. Ini kalau estimasinya gampang. Yang ke-11 berapa? Ya 250 lagi gitu ya. Mudah gitu ya. Ya trennya tidak berubah. Ini untuk TV. Maka 250 ini harus tahu. Ada orang yang sudah punya TV. Ya. Ada orang yang beli TV kedua di rumah. Ketiga. Atau mengganti TV lama dengan TV baru. Atau ada keluarga baru. Kita nggak terlalu pusing. Kita hanya lihat waktu. Ya. Dia mengatakan tahun 11 berapa? Ya 250 lagi lah, siap. Itu tidak berbeda jauh. Ya. Atau dengan kata lain penjualannya konstan. Berani nggak kamu? Tahun 11 250. Nggak apa-apa. Alasannya apa? Gitu. Kalau kamu tidak berani juga kamu sebutkan alasannya. Nggak berani. Kenapa? Kan itu kalau mahal. Kenapa? Oh, berani nggak? Tahun ke-11 juga 250. Hmm? Jamin nggak? Ada pemikiran dia bilang mahal. Tidak mahal. Kalau saya itu 250 yang ke-10 itu semua sudah punya TV. Semua orang di toko atau di kampung itu di kota itu sudah punya TV. Yang ke-11 ini dia mau beli TV untuk apa gitu ya. Nah, itu mungkin jadi pertanyaan juga masih stabil. Tapi kalau kita mengatakan data kemarin sampai dengan ada 10 tahun, itu semua itu berarti kamu meragukan bahwa waktu bisa mengganti semuanya. Ya? Dari tahun pertama ke tahun kedua pembelinya berbeda. Di tahun ke-6, tahun ke-7 itu adalah orang-orang yang sudah beli untuk TV kedua. Bisa jadi begitu kan. Ternyata semua sudah punya TV kedua. Ya. Nah, tahun ke-11 ini 250 itu kira-kira dari siapa? Nggak meragukan bahwa waktu tidak selalu harus dipakai sebagai dasar forecast tadi. Bertanya begitu ya. Coba berpikir. Kalau dari sisi konsepnya, ya sudah. Tahun ke-11, 250. Kecuali ada sesuatu yang kita ragu. Ini masa 250 ini sudah 10, artinya sudah jangan-jangan semua sudah punya mobil gitu ya. Sudah punya TV. Seperti orang jual sepeda motor. Ya? Semua orang punya
sepeda motor. Jadi semua keluarga punya sepeda. Atau betul. Dan tahun ini bisa ada sama dengan yang tahun kemarin. Ya? Dan meragukan. Jangan pasrahkan semuanya pada waktu. Sebagai faktor lain lagi. Ya. Ini trennya naik. Ini makin hari makin naik. Tapi mungkin dengan margin yang sama. Kita bisa lihat ya, kita dunia. Sama nih, ya. Naiknya betul-betul dalam 10 tahun ini. Tambah kali 10. Tahun pertama kali 1. Tahun kedua 10 kali 2. Tahun ketiga 10 kali 3. Tambah dengan 290 nih fix. Ini di radio gitu. Radio udah nggak laku gitu ya kira-kira. Radio. Ini ceritanya dulu nih. Ini semua orang ingin punya radio. Ya. Nah, radio yang tahun pertama apakah sama dengan radio tahun kemarin? Jangan sampai radionya udah bagus gitu ya, harganya lebih mahal lagi gitu ya. Jadi artinya ini sebuah alat yang kita pakai secara sederhana untuk melakukan pendugaan ke depan. Sehingga pada tahun ke-11 400. Kenapa? Dapat dari 290 kali 10 kali 11 110. Karena kenaikannya tetap 10 kali tahunnya. Semua dugaan sama dengan kita kenyataan dengan aktualnya kita aktual dengan forecast. Errornya berapa nih? Yang gambar ini. Errornya berapa? Di atas ada garis itu berarti errornya 0. Kenyataan dengan dugaan sama terus. Sama dengan yang kiri ini. Ini juga errornya 0. Karena diduga sama dengan aktualnya. Forecast-nya sama dengan aktualnya. Error itu selisih antara dua itu. Harga mutlaknya. Antara selisih dugaan dengan kenyataan. Itulah error. Jadi ini errornya berapa? 0. Ini errornya berapa? 0. Ini ada error. Ya. Ini errornya tidak 0 ini. Karena dugaan ada di garis. Kenyataan ada di titik-titik itu. Ya. Sehingga ini errornya ada. Ini dugaannya lebih sulit sedikit dari yang pertama dan yang kedua. Model pertama dan kedua itu sangat fix. Ya. Nah, sehingga yang ini kita harus melihat apakah ada model lain yang bisa menghasilkan error yang lebih rendah dari model yang kita terapkan. Ya. Karena setiap kita menentukan dugaan selalu beda dengan kenyataan. Apakah bedanya lebih tinggi atau bedanya lebih rendah. Jadi ini ada errornya. Ya. Jadi tidak perfectly akurat because of variasi from year to year. Ada variasi dari tahun ke tahun. Ya. Tapi kelihatan sales itu increase, peningkatan. Walaupun dugaannya tidak persis, tapi sales itu terjadi peningkatan. Nah, pada umumnya model ini yang selalu terjadi. Yang pertama dan kedua itu jarang sekali terjadi. Hanya dikasih contoh, ada model yang perfect ketika datanya seperti itu tadi. Tapi ada data yang model yang tidak harus perfect. Untuk itu ada beberapa ukuran-ukuran untuk melihat akurasi dari sebuah model.
Nah, forecast error actual value dikurangi dengan forecast value. Lalu kita menghitung mean-nya, mean absolute deviation. Ini itu adalah salah satu cara untuk error. Kecil error. Kalau kamu lihat di sini, error bisa kecil. Kalau apa? Itu bisa jadi MAD ini tidak bisa mewakili juga, menggambarkan model itu baik atau tidak baik. Kenapa? Kalau kamu jeli, kira-kira. MAD bisa kecil, Pak. Walaupun sebenarnya ada error. Apa yang bisa membuat MAD kecil? Selain errornya itu kecil. Apa? N. Kalau cuma kamu buat N-nya besar kan errornya jadi kecil. Kalau gitu kita panjangkan N-nya aja. Itu kelemahannya ada muncul di situ. Ya. MAD punya kelemahan di situ bahwa bisa jadi MAD kecil karena N-nya besar. Kita tidak bisa mengamati errornya. Jadi N-nya kalau kenapa N-nya dihilangkan aja supaya kita punya dalam sekian tahun kita punya error sekian. Ya. Karena harga mutlak negatif maupun positif semua nilainya positif. Ya, kalau kita lihat data itu. Ya. Yang adanya jadi 17,8. Jumlahan errornya 160. Dari N-nya 10. N-nya 9 jadi. Ya. Yang dimasukkan dalam data itu N9. Ya. Karena yang di atas belum ada forecast-nya, yang di bawah belum ada actual-nya. Ya. Ya. Adanya seperti itu. Nah, ada juga yang menghitung MSI. Errornya itu dikuadratkan kemudian dibagi dengan N. Ya. Jadi negatif maupun positif kalau dikuadratkan kan jadi positif. Bisa seperti itu. Jadi artinya bukan kita mengambil harga mutlak, tapi kita mengambil kuadratnya. Supaya menghindari negatif tadi. Ya. Atau ada yang disebut dengan MAPI. Mean absolute percent error. Hitung persennya. Sebenarnya sama dengan error per actual dibagi dengan N. Kali 100%. Bias adalah rata-rata error. Tadi kalau bilang bias. Selisih antara actual dan forecast. Makin besar bias, makin jelek modelnya. Ya. Bias itu diukur dengan apa? Data-data yang sudah terjadi, data-data masa lalu. Ya. Ini ada beberapa hal yang terkait dengan time series ini. Pertama, yang disebut dengan trend. Ada seasonal, ada cycle, ada random variation. Nah, yang disebut dengan trend itu yang naik atau turun ya, itu trend. Ya. Kalau bicara seasonal, S itu kadang-kadang season. Seasonal itu misalnya terjadi pada saat
session tertentu. Menjual di waktu lebaran, menjual di waktu musim hujan, menjual di waktu musim panas. Itu seasonal. Seasonal itu bisa dalam bentuk alam maupun dalam bentuk sosial. Natal, tahun baru, itu beda. Ada seasonalnya di situ. Kemudian ada yang namanya siklik. Siklik. Siklik itu berulang. Ya, ini ada unsur sikliknya. Dalam kehidupan ini siklik itu kadang-kadang terbentuk ya dalam sebuah kehidupan komunitas. Itu ada sikliknya, ada berulangnya. Pola itu dia terpola gitu. Dalam 1 tahun biasanya ini terpola lagi akan terpola kembali gitu ya, terpola. Jadi hidup ini memang terpola. Kalau satu-satu memang tidak kelihatan, tapi kalau sudah jadi banyak itu terpola. Ada orang yang mengamati harga Lombok gitu ya. Harga Lombok itu katanya tiap 4 tahun akan mengalami harga tinggi sekali itu biasanya. Ya, itu kembali normal lagi. Tiap 4 tahun gitu. Ada gejala yang seperti itu. Ada sikliknya. Kemudian random itu ya terjadi tiap hari ya, naik turun itu ya saudara. Tidak memiliki pola. Ya. Kalau ini ada polanya. Seasonal peak. Seasonal peak. Nah, ini artinya ada dalam 1 tahun ada yang namanya pengaruh seasonal dan ada pengaruh tren. Tren karena dia makin hari makin naik, ya. Tapi dia punya season, ya. Jadi ada season, tapi makin hari makin naik. Unsur trennya ada. Bahkan unsur randomnya ada. Yang random itu yang kecil itu, turun naik itu unsur randomnya, ya. Unsur satu ini namanya seasonal. Ada tinggi-tingginya ini, yang di mana ya makin hari makin naik, sebagainya. Ya. Nah ini ada yang bisa kita hitung dengan decomposition of time series. Itu ada T, ada S, ada C, ada R. T itu adalah trend, S itu seasonal, C itu cyclic, dan R itu random. Ya, demandnya itu akan terdiri dari P kali C. Ini kalau di konsep multiplikatif atau multiplication model. Dan ada juga additive model, jadi tambah-tambah. Ya. Ada yang melihat dia dari sisi perkalian, ada dilihat dari sisi penjumlahan. Ya. Artinya semua komponen tadi digunakan dalam melakukan forecast. Ya. Forecast bisa dilakukan dengan multiplikatif model, perkalian. Ada yang additive model, jadi kita tambah. Ya. Ya. Moving average ini bisa yang tadi saya bilang. Moving average forecast itu adalah jumlah demand dalam beberapa periode, dalam N periode dibagi dengan N periode. N dengan N. Jumlahan demand yang dinyatakan dalam N dibagi N periode dengan dibagi dengan N. Jadi kalau 3 periode bagi 3. 4 periode dibagi 4. Namanya moving average. 4 bulan, 3 bulan. Apakah itu menjadi penting kalau kita buat jadi 4 bulan? Kalau yang tadi konsep kemarin kita pakai hari ini, jadi pendugaan hari ini adalah yang terjadi kemarin, itu namanya naive model. Ya udah gitu cara berpikir. Kemarin jual berapa, itu yang menjadi dugaan kita hari ini. Ya. Jadi bisa jadi kalau ada permintaan lebih kita tidak sanggup menjual, itu berarti terjadi error di sana. Sebaliknya kalau penjualannya lebih rendah, maka selisihnya itu juga error.
Itu naive model. Naive model itu artinya yang jumlah yang kemarin menjadi forecast hari ini. Ya. Sedangkan kalau moving average tergantung dari berapa. Jadi seperti ini. FT plus 1 itu sama dengan rata-rata yang kemarin. Berapa periode yang kemarin akan menjadi tahun berikutnya. Periode berikutnya. Jadi forecast pada periode plus 1, kemudian didasarkan pada actual value time periode yang kemarin sebanyak N periode. Lalu kita hitung rata-ratanya. Nanti tergantung dari berapa N yang Anda mau pakai. 3, 2, mau 4, mau 5, terserah. Ya. Nah, gitu. Misalnya N sama dengan 3, misalnya seperti ini. Kita akan menghitung ya forecast April itu ada 3 bulan sebelumnya. Di bulan pertama tambah bulan kedua tambah bulan Maret bagi 3 itu adalah jumlah forecast untuk bulan keempat. Ya. Misalnya Anda optimis 11,67, Anda bulatkan 12 misalnya. Bulan April itu kita menduga bahwa yang terjadi adalah 12, permintaannya 12. Tapi karena kenyataannya sudah terjadi 16, berarti jauh lebih tinggi kenyataan daripada forecast kita. Itulah error yang terjadi. Ya. Dan seterusnya dilakukan seterusnya, sehingga Januari yang kita belum tahu, itu nilainya adalah 16. Kalau kita pakai 3 bulan sebagai dasar untuk menghitung rata-rata bergeraknya. Ya, maksudnya average-nya. Ya. Nah, ada yang berpikir, jangan, informasi dari 3 bulan itu belum tentu sama. Bisa jadi yang lebih menggambarkan itu yang bulan kemarin. Bulan 2 bulan yang lalu mungkin tidak terlalu banyak memberikan gambaran. Apalagi 2 bulan yang lalu atau 2 minggu yang lalu. Sehingga kita kasih weighted, kasih bobot. Yang kemarin kasih bobot lebih tinggi. Kalau moving average itu tadi semua dikasih bobot yang sama. Kalau misalnya 3 bulan berarti sepertiga, sepertiga, sepertiga kan. Nah, kalau weighted moving average cara berpikirnya terbalik. Yang kemarin kasih bobot lebih tinggi karena informasinya baru dapat kemarin. Dan tapi jumlah bobotnya harus satu. Presentasi 100%. Ya. Seperti ini. 1 UT, ini 2 T-1. Kemudian dibagi dengan sigma W-nya itu. Ya. 1 tambah W2 tambah W7 sampai tambah WN. Ini sebenarnya satu nih, jadi tidak perlu membagi yang di bawah itu karena jumlah W-nya itu harus satu. Kalau Anda 80%, sisanya 20% dibagi ke yang lain. Kalau Anda ambil yang kemarin itu 40%, maka 60% dibagi untuk 2 yang lain. Jadi W1 tambah W2 sampai tambah WN ini berapa nilainya? 1. Jadi tidak perlu sebenarnya ditulis. Karena weighted-nya sudah masuk ke ya, kali dengan ya. Ya. Baik.
Recording stopped.
Pak, permisi, Pak, suaranya kecil, Pak. Oke, oke. Jadi nanti Feli absensi kalian hari ini. Minggu depan kita akan menyelesaikan materi yang belum kita belajari di sebelum UTS itu, statistik quality control ditambah dengan menyelesaikan forecasting ini, ya. Baik. Mungkin nanti kita harus cari Recording in 2 progress. hari ya untuk ke kuliah tambahan karena kita ada kekurangan ya 2 kali pertemuan. Nah, nanti kalian konsultasi saja untuk bisa hari Senin. Nanti Feli coba hari Senin boleh, hari Kamis boleh, hari Jumat boleh, bahkan hari Sabtu boleh. Ini nanti cari di mana kalau bisa semua bisa ikut ya. Baik. Minggu depan tetap kita jalan hari Selasa. Nanti untuk kuliah tambahan kita nanti dilihat Senin, Kamis, Jumat, Sabtu. Ya, itu waktu kosong. Senin boleh, Kamis boleh, Jumat boleh, Sabtu boleh. Ya. Sini juga boleh. Teman-teman yang online ada yang belum absen? Recording stopped. Jesslyn Layatara belum, gue. Jennifer Budiman ada? Ada. Natasha Enji ada? Ada, Ce. Oke. Makasih teman-teman.